Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 831, Mengapa Kamu Ada di Sini? Putri Komandan Yanyu sedikit malu. Memang, dia ada di sana ketika surat rekomendasi disampaikan. Dalam surat tersebut, Master Aliansi Ouyang sangat memuji bakat baru tersebut dan menegaskan bahwa ia kemungkinan merupakan seorang jenius penilaian yang langka. Saat itu, ditolak oleh Putri Yanyu. Ia merasa kandidat yang direkomendasikan terlalu muda dan tidak cukup untuk meraih prestasi apapun. Ditambah lagi dia mempunyai urusan lain yang harus diurus, dia lemparkan saja ke samping dan mengabaikannya. Sekarang setelah ada masalah besar dengan tim penilai, Putri Komandan Yanyu akhirnya ingat surat rekomendasinya. Ini, zaman sudah berubah. Yang terpenting sekarang adalah mencari pengganti Tuan Persik Surgawi, kata Putri Komandan Yanyu dengan serius. Kita bisa mengundangnya untuk mencoba. Hati Pangeran Liang kembali berkobar dengan secercah harapan. Ia segera berkata, siapakah orang ini? Panggil dia segera. Putri Komandan Yanyu sangat berpengetahuan dan memiliki ingatan yang luar biasa. Saya ingat Ketua Aliansi Ouyang mengatakan dalam surat itu bahwa pihak lain adalah Kepala Istana Roh. Saya akan mengirim seseorang ke Istana Roh untuk bertanya dan kita akan tahu. Selesaikan segera, kata Pangeran Liang. Sekarang, ia hanya bisa mencoba apapun yang bisa ia lakukan. Jika tidak berhasil, ia akan memikirkannya lagi. Mengenai hal ini, wanita berjubah hijau zamrud itu sedikit mengejek. Jika begitu mudah menemukan orang yang cakap untuk menilai biji Yimo, dunia yang sejuk tidak akan jatuh ke dalam situasi yang sulit seperti ini. Lagi pula, memangnya kenapa kalau pihak lain punya kemampuan seperti itu? Jika dia tidak mau menaksirnya, mereka tetap tidak akan bisa mengumpulkan 5 orang. Anak buah Putri Yanyu segera tiba di Istana Roh dan menemui kepala istana. Saat penguasa Istana Roh mendengar ini, dia tahu bahwa orang yang mereka cari pastilah Xia Qingchen. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, Xia Qingchen menerima perintah pemindahan dari Putri Yanyu. Kita baru saja bertemu tadi malam, dan kau memanggilku lagi hari ini. Xia Qingchen mengerutkan kening. Dengan panggilan yang begitu sering, mereka yang tidak tahu situasinya akan berpikir bahwa Putri Yanyu sangat ingin bertemu dengan kekasihnya. Lupakan saja, tunjukkan jalannya. Bukan ide yang baik untuk menunggu tanpa hasil. Dia bisa pergi dan bertanya kepada Putri Yanyu mengapa dekrit Pangeran Liang belum dikeluarkan. Karena itu, Xia Qingchen tidak dibawa ke kediaman Putri Yanyu, tetapi ke istana Pangeran Liang. Terlebih lagi, itu adalah istana bawah tanah yang dijaga ketat. Di dalam istana, Pangeran Liang dan Putri Yanyu menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, seorang pengawal kekaisaran berlari turun dan berkata, Pangeran Liang, Putri tertua, aku telah membawa orang itu. Oh, Putri Komandan Yanyu menatap pintu masuk dengan rasa ingin tahu. Siapakah yang layak menerima pujian dari Ketua Aliansi Ouyang? Berdasarkan pemahamannya terhadap Ouyang Yan, orang ini sombong dan memandang rendah teman-temannya. Terutama dalam hal menilai batu, yang merupakan keahliannya, dia bahkan lebih meremehkan orang-orang yang memiliki jalan yang sama dengannya. Namun dalam surat itu disebutkan bahwa orang tersebut mungkin seorang jenius dan sangat disegani. Sulit membayangkan ahli tersembunyi macam apa dia. Dadada, langkah kaki di pintu masuk bergema jelas di istana bawah tanah yang luas, menarik perhatian semua orang. Hanya wanita berjubah hijau yang tetap tenang. Seperti yang telah dikatakannya, tidak menjadi masalah siapa yang datang, karena sekalipun mereka bisa menggantikan Tuan Persik Surgawi, jumlah orangnya tidak akan cukup. Berderak, gerbang besi di pintu masuk terbuka, dan seorang pemuda tampan berbaju ungu melangkah masuk. Xia Qingchen, Putri Yanyu tercengang. Xia Qingchen. Petik 2. Xia Qianli, apa yang kau lakukan di sini? Sebuah suara datang dari kereta emas. Orang yang mereka panggil adalah seorang ahli yang direkomendasikan oleh Ketua Aliansi Ouyang untuk menilai biji Yimo. Apa yang dilakukan Xia Qingchen di tempat rahasia seperti itu tanpa alasan? Xia Qingchen juga tercengang. Mengapa Pangeran Liang juga hadir? Bukankah Putri Komandan Yanyu yang memanggilku ke sini? Tanyanya dengan tenang setelah jeda. Putri Yanyu tertegun sejenak. Setelah itu, dia menilai Xia Qingchen dengan heran dan berbicara dengan nada tidak yakin. Kamu bukan penilai biji Yimo yang direkomendasikan oleh Ketua Aliansi Ouyang,
kan? Itu mustahil, kan? Menilai biji Yimo memerlukan fondasi batu yang sangat dalam. Tidakkah kamu lihat bahwa anggota tim penilai biji Yimo semuanya adalah lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun? Xia Qingchen baru berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa tahu? Jika ketua aliansi Ouyang hanya merekomendasikan satu orang 2 bulan lalu, orang itu adalah aku. Itulah taruhanku dengannya. Xia Qingchen berbicara. Apa? Itu benar-benar dia. Pangeran Liang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hatinya, dan harapan yang baru saja menyala kembali padam sekali lagi. Bagaimanapun juga, penilaian biji Yimo bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda, dan dia sebenarnya memiliki harapan yang sangat tinggi untuk itu. Dia benar-benar putus asa. Wanita berjubah hijau itu tak kuasa menahan tawa dan memegang perutnya. Dia mengira Ouyang Yan telah merekomendasikan seorang ahli, tetapi ternyata seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa. Ouyang Yan mungkin sudah tua dan linglung. Dia berani merekomendasikan siapapun ke tempat ini. Hanya Putri Yanyu yang tenggelam dalam pikirannya. Jika itu adalah pemuda lain, pikiran pertamanya adalah membujuk mereka pergi. Namun, Xia Qingchen berbeda dari anak muda pada umumnya. Hanya kemampuannya menekan ki dingin dalam tubuhnya dan tubuh pengasuhnya saja yang membuatnya menonjol. Xia Qianli, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau boleh pergi. Juga, rahasiakan tempat ini dan jangan beritahu siapapun, kata Pangeran Liang dengan lelah. Xia Qingchen bingung. Dia memanggilnya, tetapi begitu melihatnya, dia memintanya untuk pergi. Apakah dia dipanggil untuk bersenang-senang? Tuan Muda Xia, mohon tunggu. Tepat ketika Xia Qingchen dengan tidak senang bersiap untuk berbalik dan pergi, Putri Yanyu berbicara lagi, menginginkannya untuk tetap tinggal. Dia kemudian berbicara kepada Pangeran Liang, Ayah, karena mereka sudah di sini, tidak ada ruginya mencoba, kan? Dia sudah menunggu begitu lama, jadi dia tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Kau bisa mengaturnya, kata Pangeran Liang dengan suara lelah. Dia tidak punya harapan lagi. Dia sudah memikirkan 3 permintaan keluarga Yu. Yang ketiga adalah yang paling sulit dihadapi, yaitu memusnahkan seluruh klan Xia Qingchen. Bagaimana dia harus memilih? Putri Komandan Yanyu melambaikan tangannya dan memerintahkan seseorang untuk membawa 10 batu. Dia meletakkannya dengan rapi di atas meja dan berkata, karena kamu adalah penilai biji Yimo yang direkomendasikan oleh Master Aliansi Ouyang, kamu tidak perlu takut dengan ujian itu, kan? Dari 10 batu itu, hanya 3 yang merupakan biji Yimo asli, sisanya palsu. Xia Qingchen merasa sedikit bosan. Kamu memanggilku ke sini di tengah malam hanya untuk mengujiku. Sejujurnya, dia merasa agak bosan. Apakah biji Yimo perlu dinilai? Tidak bisakah kau mengatakan yang sebenarnya dengan sekali pandang? Aku akan menunjuk 4 guru besar untuk menilai 10 biji Yimo bersamamu, Putri Komandan Yanyu melanjutkan. Penampilanmu akan direkam dan digunakan sebagai dasar penilaian ujian. Nantinya, ketika mereka berlima bekerja sama, keempat Grandmaster akan mampu melihat setiap kata dan tindakan Xia Qingchen. Apakah dia memiliki bakat yang sesungguhnya atau dipuji oleh Ouyang Yan, dia percaya bahwa 4 Master akan sampai pada suatu kesimpulan. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Apakah masih perlu bekerja sama dengan mereka berempat? Dunia keren sungguh kekurangan bakat. Dia mengira Ouyang Yan akan memerlukan waktu beberapa jam untuk memastikan keaslian sepotong biji Yimo yang kualitasnya sudah biasa-biasa saja. Tanpa diduga, anggota di bawah komandonya bahkan lebih buruk. Mereka benar-benar perlu bekerja sama untuk menentukan apakah tambang Yimo asli atau palsu. Wanita berjubah hijau itu tersenyum tidak tulus. Dari nada bicara Xia Qian, sepertinya dia sangat tidak mau bekerja sama dengan kami, 4 Master. Atau lebih tepatnya, kalian bisa menilai biji Yimo itu sendiri. Bab 832, membosankan sekali. Putri Komandan Yanyu dan Pangeran Liang sedikit mengernyit. Siapapun bisa mendengar ejekan dalam suara wanita itu. Hanya Ouyang Yan yang mampu melakukan penilaian secara independen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan Xia Qingchen, mustahil baginya untuk melakukannya, bukan? Bukankah penilaian independen terhadap biji Yimo adalah hal yang paling mendasar untuk dilakukan? Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan ini, maka bukankah kamu hanya meminta untuk dipermalukan dengan menjadi anggota tim penilai tambang Yimo? Xia Qingchen bertanya dengan tenang.
Begitu dia mengatakan hal itu, bukan hanya wanita berjubah hijau itu saja, melainkan ketiga guru lainnya juga menjadi murka. Junior, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kita telah menghabiskan seluruh hidup kita mempelajari kemampuan untuk menilai biji Yimo, tetapi hanya dengan sentuhan bibirmu, kau telah mengubahnya menjadi penghinaan. Hehe, anak muda sekarang sombong sekali. Wanita berjubah hijau itu mencibir dan berkata, karena pasukan kavaleri Siakian begitu kuat, kau tidak memerlukan bantuan kami. Kau dapat menilai sendiri dan biarkan kami memperluas wawasan kami. Xia Qingchen tidak mau repot-repot berdebat dengan sekelompok orang biasa-biasa saja. Dia menuruni tangga dan tiba di meja. Setelah melirik sekilas, dia menjentikkan jarinya dan mengeluarkan 3 potong biji Yimo, yang mendarat di depan Putri Komandan Yanyu. Ketiganya asli, sisanya palsu, katanya tanpa ekspresi. Keempat Grandmaster, yang ingin menyaksikan pertunjukan yang bagus, tercengang. Sudah berakhir. Di mana penilaianmu? Wanita berjubah hijau itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, kemampuan penilaian yang mulia sangat dalam. Anda dapat mengetahui apakah itu asli atau palsu hanya dengan melihatnya sekilas. Saya terkesan. 3 Grandmaster lainnya tampak cemberut. Liang Wang, apakah kamu mengundang orang ini ke sini untuk mempermalukan kita? Benar sekali. Orang ini bahkan tidak tahu dasar-dasar penilaian. Dia hanya menebak. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Putri Komandan Yanyu mengambil 3 potong biji Yimo di tanah dengan ekspresi serius dan berkata, jika aku memberimu 10 batu, bisakah kamu mendapatkan 3 batu asli dari mereka? Hah! Ekspresi keempat Grandmaster membeku, dan seringai wanita berjubah hijau itu membeku. Putri Komandan Yanyu, kau tidak memberitahu kami bahwa dia benar-benar memilih 3 bagian asli. Tanpa berkata apa-apa, Putri Yanyu mengangkat ketiga batu itu dan menyentuhnya dengan jarinya. Masing-masing dari mereka memiliki nomor yang sangat jelas. Angka itu adalah angka yang hanya dimiliki oleh benda asli di kolam Yimo. Dengan kata lain, barang-barang yang dipilih Xia Qingchen dengan santai semuanya asli. Ini tidak mungkin. Ouyang Yan butuh beberapa jam untuk menilainya sendiri, kata wanita berjubah hijau zamrud itu dengan tidak percaya, bagaimana mungkin seorang pemuda sepertimu. Jadi, Ouyang Yan kalah dariku, kata Xia Qingchen tidak sabar. Ledakan, seolah-olah ada petir yang menyambar kepala setiap orang. Tidak heran Ouyang Yan memujinya begitu tinggi dalam suratnya, mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Mampu mengetahui keaslian biji Yimo hanya dengan sekali pandang, ini benar-benar jenius. Ambil 100 keping asli dan 900 keping palsu lagi, kata Pangeran Liang serius. Dengan sangat cepat, pengawal kekaisaran mengeluarkan 100 barang asli dan 900 biji Yimo palsu yang dibuang dari gudang, lalu mencampurnya. Sekarang, bahkan Putri Yanyu tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Xia Qingchen menghela napas dan dengan paksa menahan rasa jijiknya. Dia berjalan melewati tumpukan batu dan dengan santai mengeluarkan semua biji tinta asli kedua. Dalam waktu 100 napas, 100 barang asli telah menumpuk menjadi gunung kecil. Periksa kodenya. Pangeran Liang menatap Xiao San saat dia berbicara. Para pengawal kekaisaran segera melangkah maju dan menyeka jari-jari mereka pada biji besi itu. Hasilnya, nomor seri yang diukir oleh para pengawal kekaisaran muncul dengan jelas. Jumlahnya 100 yuan, tanpa satu kesalahan pun. Melaporkan kepada Pangeran Liang, semuanya asli. Mendesis. Kali ini semua orang terkesiap. Bagaimana kamu melakukannya? Pangeran Liang terkejut. Mampu mengetahui keaslian Yimo Ore hanya dengan sekali pandang, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa, bukan? Itu semua hanya tebakan liar. Xia Qingchen tidak berekspresi saat berbicara. Meng, pada saat ini, tak seorang pun di Mengdu akan mempercayainya. Bagus, bagus. Xia Qianqi, kau telah membuat raja ini sangat bahagia. Wajah naga Pangeran Liang dipenuhi dengan kegembiraan. Kemarahan yang terpendam di hatinya telah hilang dan dia sangat bahagia. Xia Qingchen sama sekali tidak merasa senang. Dia berkata dengan tenang, kamu memanggilku ke sini hanya untuk menilai biji Yimo. Mata indah Putri Yanyu bersinar dengan cahaya yang dalam. Seperti ini. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, tatapan Xia Qingchen berubah dingin.
Kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada Ouyang Yan atas surat rekomendasinya. Tanpa surat rekomendasi itu, Pangeran Liang mungkin sudah mengeluarkan dekrit untuk memusnahkan seluruh klan Xia Qingchen. Pada saat itu, bukan hanya ayahnya dan bibinya saja yang akan terlibat, tetapi teman-temannya yang tak terhitung jumlahnya juga akan hancur. Berikan padaku biji-biji dari tambang baru itu. Ekspresi Xia Qingchen tampak dingin saat berbicara. Salah satu pengawal kekaisaran segera mengeluarkan kotak giok, yang berisi batu kuning seukuran kepalan tangan. Xia Qingchen meliriknya sekilas dan berkata, Pangeran Liang, berikan perintah kepada pasukan kita untuk menduduki tambang. Dengan kata lain, biji itu asli. Haha, Pangeran Liang sangat gembira. Dia tertawa dan berkata, wilayah Zongyun, kamu memang curang. Orang-orang di wilayah awan tengah telah menangkap Ouyang Yan dan mengira istana Pangeran Liang tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi keaslian tambang Yimo. Mereka cukup berani untuk memainkan permainan kucing dan tikus untuk mengguncang kepercayaan wilayah Liang dengan mundur sepenuhnya. Sekarang, mereka harus pergi mengambil wol dan pulang dalam keadaan dicukur. Sampaikan perintahku. Pasukan yang ditempatkan di tambang baru akan menduduki tambang baru dan memindahkan satu atau dua wilayah militer dari perbatasan selatan ke tambang baru untuk membantu. Pangeran Liang segera memerintahkan. Wanita berjubah hijau itu memutar matanya sedikit. Dia harus memberitahu keluarga Yu sesegera mungkin dan meminta mereka untuk memberitahu wilayah Zongyun bahwa masalah itu telah terungkap dan mereka harus menempati tambang baru itu sesegera mungkin. Melihat bahwa masalah ini melibatkan negara dan tidak ada hubungannya dengan dia, Xia Qingchen mengepalkan tangannya dan berkata, bawahan ini akan pergi dulu. Selain itu, meskipun bawahan ini rendah, saya masih memiliki tugas resmi yang harus diselesaikan. Nanti, tolong cari orang lain untuk menangani masalah sepele ini. Dia tidak punya waktu untuk menilai biji Yimo. Di matanya, itu adalah masalah sepele, tetapi di mata Pangeran Liang dan Putri Yanyu, ini adalah masalah kepentingan nasional. Menteri Xia, mohon tunggu. Pangeran Liang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, suaranya diwarnai dengan rasa tenang dan gembira yang telah lama hilang. Menteri Xia adalah seorang jenius, sungguh disayangkan Anda bertugas di istana militer. Mengapa Anda tidak datang ke kediaman Pangeran Liang dan menjadi penasihat? Mendengar ini, wajah Putri Yanyu berubah cemas. Begitu Xia Qingchen menjadi penasihat kediaman Pangeran Liang, dia tidak akan bisa lagi melayaninya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kemampuan Xia Qingchen begitu luar biasa, bahkan ayah kerajaannya sangat menghormatinya. Alasan mengapa Xia Qingchen bergabung dengan istana militer adalah karena darah dewa. Bagaimana dia bisa pergi? Bawahan ini menghargai niat baik Pangeran Liang. Jika Pangeran Liang ingin aku menilai biji Yimo, kamu tinggal mengirim biji Yimo yang diangkut dari tambang ke kamp militerku. Aku akan memeriksanya jika aku punya waktu. Xia Qingchen menolak. Pangeran Liang tentu saja berharap agar Xia Qingchen mau menjadi penasihat sehingga akan lebih mudah baginya untuk mengambil alih. Namun, jika Xia Qingchen tidak mau, bagaimana mungkin dia, Pangeran Liang yang bermartabat, pergi dan memohon padanya. Baiklah kalau begitu. Pangeran Liang berkata, bagaimanapun, Xia Qingchen berada di wilayah Liang dan merupakan warga negara Liang. Dia tidak perlu khawatir. Bab 833, berbeda dari masa lalu. Dia kemudian melihat keempat anggota tim penilai berambut putih dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kavaleri Xia Qian dapat berbagi bebanmu, tim penilai akan diberhentikan untuk sementara waktu. Tim penilai tidak hanya tidak efisien, tetapi juga butuh waktu lebih dari 1 hari untuk menilai satu batu. Apalagi biaya yang dikeluarkan sangat besar. Tim penilai menghabiskan lebih dari 10 miliar setiap bulan. Yang lebih menyebalkan adalah mereka semua dimanja dan dipandang rendah semua orang. Wanita berjubah hijau ini bahkan berani berbicara atas nama keluarga Yu dan menentangnya. Dengan adanya Xia Qingchen, apa gunanya memiliki tim penilai? Keempat Grandmaster itu memiliki ekspresi pahit dan hanya bisa menerima nasib mereka. Jika memang begitu, aku harap Pangeran Liang mengizinkanku untuk pensiun dan kembali ke kampung halamanku untuk beristirahat. Wanita berjubah hijau zamrud itu membungkuk. Pangeran Liang menoleh padanya, suaranya dingin dan acuh tak acuh. Tepat, tentu saja. Dia tidak sabar menunggu wanita tua itu pergi. Dalam hal siapa yang paling menjijikkan, tidak diragukan lagi adalah wanita ini.
Aku tidak hanya mengizinkanmu pergi, tetapi aku juga mengizinkanmu menyampaikan pesanku kepada keluarga Yu. Katakan kepada mereka bahwa wilayah dingin adalah wilayah dinginku dan keluarga Yu tidak boleh ikut campur. Kata-kata Pangeran Liang dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat eksplisit. Jelas terlihat betapa dia tidak menyukai ancaman keluarga Yu. Wanita tua ini pasti akan membawanya, kata wanita berjubah hijau itu. Hal terpenting sekarang adalah memberitahu keluarga Yu tentang situasi di sini dan membiarkan mereka memberitahu wilayah Zongyun untuk membuat persiapan. Dia harus membiarkan wilayah Zongyun menduduki kembali tambang tersebut sebelum perintah Pangeran Liang diberikan. Tunggu, siapa yang memintamu pergi sekarang? Kalian berempat akan tetap berada di istana bawah tanah selama 10 hari lagi. Kalian boleh pergi setelah 10 hari. Pangeran Liang tampaknya telah melihatnya. 10 hari. Akan terlambat dalam 10 hari. Pengawal kekaisaran, awasi keempat guru besar itu. Jangan biarkan mereka meninggalkan istana bawah tanah, dan jangan bicara dengan mereka. Jika ada kesalahan, kalian akan bertanggung jawab, kata Pangeran Liang. Wanita berjubah hijau itu sudah menyerah sepenuhnya. Pangeran Liang kini waspada terhadapnya, jadi mustahil baginya untuk mengirim pesan apapun. Pada akhirnya, Pangeran Liang menatap Xia Qingchen yang bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Xia Qiankiki, kau telah melakukan pelayanan yang hebat. Selain memberimu Wan Xiaoqi, aku juga akan memberimu sesuatu yang lain. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah kotak kayu emas yang lebarnya setengah kaki dan panjang 4 kaki muncul di tangannya. Bawalah ini bersamamu. Gunakan saat dibutuhkan, kata Pangeran Liang. Melihat hal itu, mata cantik Putri Yanyu dipenuhi rasa khawatir. Xia Qingchen bahkan lebih luar biasa dari yang dibayangkannya, sampai-sampai ayah kerajaannya memperlakukannya dengan sangat baik. Sepertinya dia harus berusaha lebih keras jika ingin Xia Qingchen merasa nyaman dan bekerja untuknya di Aula Keajaiban. Xia Qingchen mengambil kotak kayu itu, membawanya di punggungnya, dan pergi. Hampir segera setelah dia tiba di kamp militer, dekrit Pangeran Liang dikeluarkan. Xia Qingchen akan dipromosikan ke posisi Wan Xiaoqi. Tidak lama kemudian, Pusat Komando mengeluarkan pemberitahuan pengangkatan, menunjuk Wan Xiaoqi dan Xia Qingchen yang baru dipromosikan sebagai Komandan Resimen Langit Ungu. Maju, terimalah pasukan Surgawi Ungu. Di bawah komando Xia Qingchen, dia memimpin pasukan tempur Yunlan ke perkemahan pasukan Surgawi Ungu dengan cara yang megah, menerima seluruh pasukan Surgawi. 9.000 pasukan kriket, cepatlah datang dan temui aku, kata Xia Qingchen. Dia sendiri adalah salah satu Qiankiki dari kelompok Surgawi Ungu. Sekarang setelah dia dipromosikan menjadi Wan Xiaoqi, hanya tersisa 9 orang. Di antara ke-9 orang itu, beberapa di antaranya merupakan anak buah Yu Guitian. Di antara mereka, Chen Xiangdong adalah keturunan langsung Yu Guitian. Bahkan keluarga Yu telah merekomendasikan Chen Xiangdong untuk memimpin kelompok Purple Heavenly. Aku harus mencari sesuatu untuk kelompok Langit Ungu selama perjalanan ke punggungan bulan surgawi. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Seperti dikatakan sang komandan, kelompok Surgawi Ungu membutuhkan pembersihan besar-besaran. Jika sebelum ini, Xia Qingchen masih akan merasa tidak perlu melakukan itu. Namun, setelah mengalami penilaian biji Yimo, Xia Qingchen tahu bahwa masalah ini sama sekali tidak dapat diterima. Keluarga Yu ingin memusnahkan seluruh klan Xia Qingchen kapan saja. Jika ada orang dari keluarga Yu di kelompok Langit Ungu yang membuat masalah dan menjebak Xia Qingchen, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pelayan rendah hati ini memberi salam kepada Tuan Xia. Tirai dibuka, dan seorang pria parubaya yang ditutupi perban berjalan masuk dengan cepat. Dia tak lain adalah Chen Xiangdong. Sebagai orang yang paling memusuhi Xia Qingchen, dialah orang pertama yang tiba. Dapat dikatakan bahwa dia juga merasakan bahwa Xia Qingchen ingin menyingkirkannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak akan memberi Xia Qingchen alasan apapun untuk menyerangnya. Xia Qingchen menatapnya dengan tenang sejenak lalu mengangguk kecil. Ribuan pasukan kriket lainnya menyerbu satu demi satu. Tak seorang pun berani menentangnya di depan umum. Pikiran mereka mirip dengan Chen Xiangdong. Mereka tidak ingin memberi Xia Qingchen kesempatan untuk membuat masalah. Percakapan berikutnya berjalan lancar seperti biasanya. Termasuk pencalonan Fang Chuihong oleh Xia Qingchen sebagai kavaleri 1000 naga baru dari kelompok pertempuran Klutmis.
Tidak ada yang keberatan dan menyatakan persetujuan mereka. Mereka juga sangat kooperatif dalam memobilisasi personel lainnya. Seluruh prosesnya berjalan sangat lancar. Bahkan jika Xia Qingchen ingin mencari masalah dengan Chen Xiangdong dan yang lainnya, itu akan sulit. Bagus, saya sangat senang dengan kerja sama semua orang. Mata Xia Qingchen menyipit. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan terus bekerja sama. Mereka bersikap hormat sekarang hanya karena mereka sedang mencari peluang untuk masa depan. Mereka hanya menunggu satu peluang bagus untuk menciptakan masalah besar bagi Xia Qingchen, menjebaknya sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Persiapkan pasukan semalaman. Kita akan menjalankan misi di luar kamp besok, ujar Xia Qingchen. Misi yang mendadak itu membuat mereka saling berpandangan, tetapi mereka segera menerima perintah itu. Setelah pertemuan, Chen Xiangdong dan 2.000 pasukan berkuda kriket berjalan berdampingan. Ketika mereka tiba di jalan yang gelap, salah satu dari 1.000 pasukan berkuda kriket berkata, "Tuan Chen, adakah instruksi dari keluarga Yu?" "Dari apa yang kulihat, Xia Qingchen berniat untuk menyingkirkan kita." Chen Xiangdong terkekeh. "Jangan khawatir, kami akan bertindak sesuai dengan situasi untuk misi di luar kamp ini. Kami akan memberi Tuan Xia pukulan yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan." Dia menyentuh dadanya, kebencian membuncah dalam hatinya. Xia Qingchen memakukannya ke tiang bendera dengan satu serangan tombak. Serangan tombak itu telah melukai pegas bintangnya, dan telah dipatahkan oleh seorang tabib terkenal. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa berpikir untuk meningkatkan kultivasinya lebih jauh. Bahkan tanpa dorongan keluarga Yu, dia masih akan menemukan cara untuk membalas kebencian ini. Di tempat lain, Lin Haonan sedang berbaring di ranjang kayu di dalam tenda, menenggelamkan kesedihannya dalam anggur. Para prajurit yang lewat semua menatapnya dengan mata penuh kemenangan. Siapa yang memintanya? Pasukan berkuda 1.000 li yang agung, untuk diturunkan nilainya menjadi pasukan berkuda 100 li yang kecil. Jadi kau bersembunyi di sini untuk minum. Kau mengecewakanku. Tiba-tiba, sebuah suara dingin memasuki telinganya. Lin Haonan menggigil, hanya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dan topi bambu berdiri di depan tempat tidur dengan tangan di belakang punggungnya. Lin Haonan yang melihatnya langsung berguling dari tempat tidur dengan gembira dan berkata dengan hormat, "Tuan Jin, mengapa Anda ada di sini?" Tuan Jin adalah guru yang mengajari Lin Haonan teknik serangan gabungan. Menurut ahli ini, ia telah dijebak oleh orang jahat, dan mata air bintangnya telah lumpuh. Ia hanya memiliki tingkat kultivasi ahli tingkat konstelasi utama. Namun, dia telah menguasai banyak hal. Teknik serangan gabungan yang mendalam dari Sky Moon Ridge ini diajarkan kepada Lin Haonan olehnya. Yang paling penting, orang ini didukung oleh kekuatan misterius yang memungkinkannya dengan mudah masuk dan keluar istana militer tanpa kesulitan. Tuan Jin menggunakan tangan kanannya yang tersisa untuk melepaskan topi bambu. Lampu minyak kuning redup menyinari wajahnya. Jika Xia Qingchen ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa orang ini adalah wakil ketua Sekte Nebula saat itu, Jin Xuanxi. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga berlari ke kota Liangzhou dan statusnya berbeda dari sebelumnya. Bab 834, Terkenal. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kamu sudah tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Jin Xuanxi berkata dengan suara serak. Lin Haonan mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan enggan, "Tuan Jin, saya, Lin Haonan, memiliki bakat untuk memimpin pasukan. Keadaan saya saat ini hanya sementara. Begitu saya memiliki kesempatan, saya akan terbang ke surga ke-9. Kau tidak akan punya kesempatan." Jin Xuanxi menggelengkan kepalanya, mengesampingkan fakta bahwa kau telah diturunkan pangkatnya dari seorang penunggang 1.000 orang menjadi seorang penunggang 100 orang, masih ada Xia Qingchen di atasmu. Selama dia masih hidup, kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Status Xia Qingchen saat ini adalah di Legiun Pelindung Kota, terutama di daerah militer Barat Laut. Lin Haonan punya keinginan yang sudah lama dipendam, tapi dia masih ingin berkembang di Legiun Barat Laut. Itu benar-benar mimpi yang sia-sia. Lin Haonan berkata, "Kalau begitu, ajari aku beberapa hal yang lebih hebat. Kalau begitu, aku akan punya kesempatan untuk mengejar Xia Qingchen. Aku bukan dewa, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu," kata Jin Xuanxi acuh tak acuh. Lin Haonan menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kekejaman. "Hentikan."
Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kau memiliki kekuatan misterius di belakangmu. Keluarkan saja apa saja dan itu akan cukup bagiku untuk menikmati separuh hidupku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Batu mistik emas itu terkekeh. Lin Haonan tertawa dingin. Hanya berdasarkan fakta bahwa aku dapat memberitahu Xia Qingchen kapan saja bahwa ada musuh lamanya di masa lalu yang telah bersembunyi di Liangzhu selama ini. Aku yakin bahwa setelah Xia Qingchen mengetahui hal ini, kamu akan merasa bahwa semuanya akan sangat merepotkan. Hahaha, kamu bisa diajari, kamu bisa diajari. Jin Xuanxi mengangkat kepalanya dan tertawa, kamu mengancamku dengan hal-hal yang aku ajarkan padamu. Tidak buruk sama sekali. Tetapi, apakah kau pikir aku datang ke sini hari ini untuk mengenang masa lalu? Tawa Jin Xuanxi tiba-tiba berakhir, dan matanya menampakkan niat membunuh yang telah lama tersembunyi. Hari ini aku di sini untuk mengambil nyawamu, kata Jin Xuanxi dengan tenang. Karena kau tidak berharga bagiku, tapi kau tahu terlalu banyak. Ini adalah kamp militer. Kelopak mata Lin Haonan berkedut, dan dia dengan cepat mundur untuk memberi jarak di antara mereka, menatap dingin ke arah batu mistis emas. Memangnya kenapa kalau itu kamp militer? Tanya Jin Xuanxi. Begitu dia selesai berbicara, Jin Xuanxi tiba-tiba merasakan cengkraman kuat di belakang lehernya. Sebuah tangan yang sangat tua muncul dari kegelapan dan mencengkeram lehernya. Dalam kegelapan, seorang lelaki tua lumpuh muncul. Wajahnya penuh bisul, dan kulitnya busuk seperti kodok. Dia sangat jelek. Di Sky Moon Ridge, dia punya nama terkenal, leluhur keluarga Sura, si miskin Kisuan. Ah, siapa kamu? Lin Haonan tercengang, dan karena tenggorokannya tercekat, dia berbicara dengan sangat sulit. Dengan senyum sinis, Pao Kixuan tidak repot-repot mengatakan apapun. Dia memutar leher Lin Haonan dengan keras dan dia meninggal di tempat. Pencuri tua Jin, kau terlalu lemah sekarang. Kau harus membuang waktu setengah hari hanya untuk membunuh seorang junior. Huang Kixuan berkata sambil tersenyum, tapi itu bukan senyuman. Jin Xuanxi tidak terlalu memikirkannya. Sebelum aku membunuh Xia Qingchen, aku tidak ingin tanganku ternoda oleh darah siapapun. Hehe, Xia Qingchen pasti akan mati di tanganku. Huang Kixuan berkata dengan dingin. Dalam hal kebencian, Xia Qingchen telah menyebabkan kehancuran klan Asura, sehingga hanya dia dan cucunya yang bergantung satu sama lain. Jika dia tidak menghancurkan Xia Qingchen, Kixuan tidak akan pernah merasa tenang. Kalau begitu, kita tunggu saja. Pegunungan bulan surgawi dan danau perak sudah memulai perang sesuai rencana kita, kata Jin Xuanxi. Sekarang, saatnya bagi kita untuk kembali dan melunasi dendam lama. Basis kultivasi Jin Xuanxi telah dilumpuhkan oleh penguasa suci Tanah Suci Nebula. Keluarga Surani Kixuan dihancurkan oleh keluarga Gong Liang dan keluarga 100 bunga. Jika dia tidak membalas dendam, kapan lagi? Sebagai jawaban, Pao Kixuan menganggukkan kepalanya dan perlahan mundur ke dalam kegelapan di belakangnya, menghilang tanpa jejak. Hari berikutnya, berita kematian Lin Haonan menyebabkan kehebohan dalam Angkatan Darat Barat Laut. Bahkan Xia Qingchen pernah mendengarnya. Dia benar-benar mati. Mata Xia Qingchen berbinar. Awalnya aku ingin bertanya, siapa orang yang memberikan teknik serangan gabungan kepadanya? Tanyanya. Sayangnya, tidak ada kesempatan dan waktu. Di depannya berdiri pasukan sebanyak 10.000. Ayo pergi. Xia Qingchen menunggangi punggung seekor binatang iblis besar dan memberi perintah. Ledakan. Seluruh pasukan surgawi ungu berangkat. Mereka menaiki 100 kapal perang di pelabuhan dan berangkat menuju punggungan bulan langit. Perjalanan kali ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Xia Qingchen memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk mengasingkan diri. Fan Yin, lindungi aku, kata Xia Qingchen saat dia memasuki ruang kultivasi di kabin. Di luar pintu, Fan Yin berdiri dengan tangan disilangkan, diam-diam menjaga kabin. Di ruang rahasia, Xia Qingchen duduk bersila. Dia memiliki waktu kultivasi yang berharga selama sebulan. Dia tidak hanya perlu mengolah seni hatinya, tetapi dia juga perlu mengolah teknik bela dirinya sendiri. Baik itu teknik bela diri menyerang maupun teknik bela diri bergerak, dia telah mengolahnya hingga tahap akhir. Dalam waktu sebulan, dia akan mencoba mengolah keduanya hingga batas maksimal, lalu dia bisa mulai mengolah teknik bela diri yang baru. Pada saat yang sama, di langit yang jauh terlihatlah bulan Ridge. Pegunungan Selatan, Kadipaten Divine Bloom.
Di istana yang megah itu, suasananya suram. Di ruang singgasana, seorang kaisar muda mengerutkan kening dan terdiam. Para menteri di depannya semuanya terdiam. Ruang singgasana yang memutuskan berbagai hal penting di seluruh Kadipaten Bunga Surgawi itu anehnya sunyi senyap. Katakan sesuatu, bagaimana kita harus menghadapi ini? Kata kaisar muda itu. Meski dia berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang, kekhawatiran di wajahnya mengkhianati kegelisahan di hatinya. Banyak pejabat yang membungkuk dan tidak bergerak, sehingga sulit berbicara. Hanya seorang wanita yang mendesah pelan. Saudaraku, keadaan sudah seperti ini. Kita tidak punya pilihan lain. Terima saja takdirmu dan setujui permintaan mereka. Wanita yang berbicara itu memiliki keberanian yang gagah berani dan luar biasa, dengan semangat seorang wanita yang tidak kalah dengan kaum pria. Dia dulunya adalah Putri Tianyin dari Kadipaten Bunga Surgawi. Yang naik tahta adalah mantan Pangeran Yunsu, raja saat ini di Kadipaten Bunga Surgawi. Berkat Xia Qingchen, Kadipaten Shenhua menduduki sebagian besar wilayah utara dan sangat membutuhkan orang-orang berbakat. Oleh karena itu, Putri Tianyin, yang seharusnya menikah di luar negeri menurut hukum, memiliki kesempatan untuk tinggal dan membantu Pangeran Yunsu memerintah negara. Kakak perempuan, bahkan kau telah memutuskan untuk berkompromi dengan sekelompok orang itu. Kaisar Yunsu berkata dengan suara yang dalam. Beberapa bulan yang lalu, Istana Surgawi bela diri yang bertanggung jawab atas wilayah Kadipaten tiba-tiba dihancurkan, dan sebuah faksi bernama Cahaya Perak telah menggantikannya. Dikatakan bahwa pasukan ini merupakan cabang dari pasukan yang sangat besar. Kekuatan ini telah mengirimkan pemberitahuan kepada 10 kadipaten, termasuk Kadipaten Bunga Surgawi, bahwa Kadipaten Cahaya Perak akan mengambil alih pengelolaannya. Para ahli Cahaya Perak itu jumlahnya sebanyak awan, dan mereka lebih dari beberapa kali lebih kuat dari Istana Surgawi bela diri. Kadipaten Bunga Surgawi hanya bisa tunduk. Namun kemarin, Yin Hui mengeluarkan perintah yang menggemparkan seluruh Kadipaten Bunga Surgawi. Kadipaten Bunga Surgawi akan memilih 100.000 wanita di bawah usia 25 tahun dengan meridian bela diri yang unggul dan mengirim mereka ke Kadipaten Cahaya Perak. Untuk memusnahkan suatu bangsa, orang hanya perlu merampas wanitanya. Tanpa wanita yang bisa melahirkan keturunan, bangsa ini akan hancur. Begitu berita itu tersebar, seluruh Kadipaten Bunga Surgawi gempar dan melakukan perlawanan sengit. Ekspresi Putri Tianyin serius dan matanya dipenuhi dengan penghinaan, apalagi yang bisa kulakukan. Kudengar itu bukan hanya Istana Surgawi jalur bela diri kita. Bahkan tingkat yang lebih tinggi dari Istana Surgawi jalur bela diri, Sekte Nebula yang sangat kuat, telah diambil alih. Kami hanya kadipaten kecil. Bagaimana kami bisa melawan? Pangeran Yunsu mencengkeram erat manik-manik di singgasananya. Ia merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau dingin. Namun, apakah kita akan menyaksikan para wanita dari Kadipaten Bunga Surgawi dinodai oleh binatang buas itu? Orang-orang Yin Hui memiliki reputasi yang buruk. Sejak mereka menduduki Istana Surgawi Seni Bela Diri, mereka telah melakukan segala macam kejahatan, dan menindas wanita adalah hal yang biasa. Banyak sekali perempuan yang telah dilecehkan oleh mereka. Bab 835, mendorong orang terlalu jauh. Ada banyak keluarga dan pasukan di Kadipaten Bunga Dewa, tetapi wanita manapun yang sedikit lebih cantik akan bersembunyi karena takut ditemukan oleh Yin Hui. Siapa sangka mereka tak pernah puas, dan benar-benar secara terbuka menuntut 100.000 wanita cantik untuk pergi ke sarang lama mereka untuk dirusak. Yunsu baru memimpin Kadipaten Bunga Surgawi kurang dari setahun, dan sudah waktunya baginya untuk menorehkan prestasi besar. Bagaimana dia bisa membuat keputusan untuk memilih wanita-wanita di negara ini untuk diganggu oleh binatang buas itu? Tian Yin menundukkan kepalanya dalam diam. Tidak seorang pun bisa membuat keputusan yang memalukan seperti itu yang akan menyebabkan orang-orang meludahi mereka. Itulah sebabnya semua menteri di istana terdiam dan tidak berani berbicara. Pangeran Yunsu menarik napas dalam-dalam, merasa tertekan. Dia bersandar lemah di singgasana dan berkata dengan getir, Xia Qingchen telah memberiku sebidang tanah, tetapi aku tidak mampu melindunginya. Aku benar-benar tidak berguna. Mantan kepala tabib istana dari Akademi Kedokteran Kekaisaran bersandar pada tongkat jalannya dan mendesah, andai saja Xia Qingchen masih ada di sini. Mendengar ini, orang-orang di pengadilan mulai berpikir. Benar sekali, Yang Mulia, mengapa Anda tidak menghubungi Xia Qingchen?
Dia adalah orang nomor satu di Kadipaten Bunga Surgawi kita. Jika dia bersedia menunjukkan dirinya, dia mungkin bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Kudengar Xia Qingchen sekarang sangat luar biasa. Dia sudah meninggalkan Sekte Nebula dan menuju ke Tanah Suci Nebula. Jika dia bertindak, dia bisa menjamin kedamaian gunung dan sungai kecantikan spiritual kita. Putri Tianyin memejamkan mata dan berkata dengan nada kesakitan, kalian sama sekali tidak mengerti situasinya. Jadi bagaimana jika Xia Qingchen telah kembali? Sekte Nebula telah diduduki oleh Yin Hui. Apa yang bisa dilakukan Xia Qingchen sendiri? Bahkan Pangeran Yunsu yang sangat mengagumi Xia Qingchen pun hanya terdiam. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Xia Qingchen saat ini, bagaimana dia bisa menahan malapetaka sendirian. Seluruh pengadilan terdiam, semuanya tampak khawatir. Mereka semua merasakan penindasan, seolah-olah mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri meskipun dunia luas. Yin Hui terlalu kuat. Dalam keheningan, terdengar suara tawa keras dari luar istana, di mana wanita-wanita yang diminta keluarga kerajaan Kadipaten Bunga Surgawi untuk kau persiapkan. Ekspresi Yunsu berubah, dan dia berdiri karena terkejut. Semua pejabat melihat keluar dengan kaget. Dua sosok, satu tua dan satu muda, melintasi istana kekaisaran dan tiba di luar ruang singgasana dengan teknik gerakan mengerikan yaitu 800 kaki per langkah. 600 kaki dalam satu langkah. Pupil mata para jenderal di aula itu mengecil. Jika orang ini tidak berlatih teknik gerakan khusus apapun, itu berarti tingkat kultivasinya minimal berada pada posisi bintang tengah, atau bahkan tahap tengah dari posisi bintang tengah. Dan kamu, Pangeran Yunsu berpura-pura tenang. Pemuda itu mengenakan jubah longgar, rambutnya acak-acakan, wajahnya berminyak, dan matanya bergerak-gerak di sekitar ruang singgasana. Dia bahkan tidak melihat ke arah Pangeran Yunsu. Dia hanya mengambil sebuah token dari pinggangnya dan melambaikannya ke udara. Pangeran Yunsu dan seluruh pejabat istana terkejut. Tuan Muda Yin Hui. Mereka semua terkejut. Dikatakan bahwa Yin Hui, yang menduduki istana surgawi seni bela diri, adalah seorang ahli hebat dalam transformasi ketujuh tingkat bintang tengah. Kekuatannya hampir sebanding dengan wakil ketua Sekte Nebula. Bagi Kadipaten Bunga Surgawi, dia jelas merupakan sosok yang seperti dewa. Dan seberapa tinggi status tuan mudanya? Pangeran Yunsu segera turun dari singgasana dan menghampirinya. Ia membungkuk hormat dan berkata, Yunsu memberi salam kepada tuan muda Yin Hui. Di mana 100.000 wanita cantik yang aku minta untuk kau persiapkan? Tanyanya dengan tidak senang setelah melihat sekeliling. Jantung Pangeran Yunsu berdebar kencang. Pesanan baru dikirim kemarin. Bagaimana kita bisa sampai tepat waktu? Tanyanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam satu hari, Tuan Muda Yin Hui tidak sabar untuk meminta seorang wanita. Terlambat. Itu karena kau tidak memperhatikanku dan tidak berusaha cukup keras. Tuan Muda Yin Hui mencengkeram kerah baju Yunsu dan berkata dengan dingin, apa kau sudah lelah hidup? Beraninya kau mengabaikan kata-kataku. Jangan salah paham, Tuan Muda Yin Hui, kata Yunsu tergesa-gesa. Kadipaten Bunga Surgawi tunduk pada Yin Hui, tetapi kami terlalu terburu-buru untuk bersiap. Melihat dia menyerah, Tuan Muda Yin Hui mendorongnya dan mendengus dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kalau begitu, pergilah dan persiapkan untukku segera. Paling lambat, kamu harus menemukan 10 wanita cantik untuk datang kepadaku. Ingat, dia sangat cantik. Jika kau berani menghadapi yang jelek, kau tidak perlu menjadi raja lagi. Aku bisa dengan mudah menemukan seseorang untuk menggantikan keluarga kerajaanmu. Pangeran Yunsu sangat marah. Orang-orang lemah bagaikan semut yang bisa dimanipulasi oleh siapa saja. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tepat saat dia hendak pergi, Tuan Muda Yin Hui tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Mata Tuan Muda Yin Hui tertuju pada satu-satunya wanita di aula itu, Putri Tianyin. Bukankah di sini ada seorang wanita cantik yang menakjubkan? Mata Tuan Muda Yin Hui berbinar saat dia dengan rakus mengamati wajah cantik dan tubuh montok Putri Tianyin. Pangeran Yunsu segera menghalangi pandangannya dan memaksakan senyum. Tuan Muda Yin Hui, dia adik perempuanku, kamu sudah menikah, aku akan mencarikanmu yang lebih baik sekarang. Namun, Tuan Muda Yin Hui sudah tertarik pada Putri Tianyin.
Dia mendorong Pangeran Yunsu menjauh dan berkata dengan tatapan hangat di matanya, menikah. Hehe, siapa yang kamu nikahi? Jantung Pangeran Yunsu berdebar kencang. Satu-satunya orang di kerajaan Shenhua yang memiliki efek jera mungkin adalah Xia Qingchen, bukan? Dia meminta maaf dalam hatinya dan berkata, dia telah menikahi jenius nomor satu di Kadipaten Bunga Surgawi kita, Xia Qingchen. Dia berdoa dalam hati, alangkah baiknya jika orang ini pernah mendengar nama Xia Qingchen sebelumnya dan merasa sedikit takut. Apa, Xia Qingchen? Langkah kaki Tuan Muda Yin Hui tiba-tiba terhenti dan dia berkata dengan kaget. Hati Pangeran Yunsu bergetar, dan semua pejabat di istana merasa sangat gembira. Reputasi Xia Qingchen ternyata begitu hebat, bahkan Tuan Muda Yin Hui pun pernah mendengarnya. Ada harapan bagi kadipaten yang mekar bak dewa. Namun, ekspresi mengejek tiba-tiba muncul di wajah Tuan Muda Yin Hui. Tapi siapa dia? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Wajah Pangeran Yunsu dan yang lainnya langsung menegang dan hati mereka mencelos. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tuan Muda Yin Hui, tidak peduli apapun, adikku sudah menikah. Tolong biarkan dia pergi, Tuan Muda. Hehe, mata Tuan Muda Yin Hui dipenuhi dengan birahi saat dia tertawa aneh. Bukankah lebih menyenangkan bermain dengan wanita yang sudah bersuami? Dia memisahkan diri dari Pangeran Yunsu dan berjalan menuju Putri Tianyin. Tubuh lembut wanita itu bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tuan Muda Yin Hui, tolong bersikaplah bermartabat. Hahaha, tidakkah kau akan tahu apakah aku berat atau tidak saat kita sudah di tempat tidur? Tuan Muda Yin Hui menyeringai. Sambil berkata demikian, dia hendak melangkah maju dan memeluk Putri Tianyin. Namun Yunsu menghentikannya dari belakang. Tuan Muda Yin Hui, jangan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Tuan Muda Yin Hui menyikut perutnya, mengiris hati dan isi perut Yunsu. Dia tergeletak di tanah dan berbusa. Ketika Putri Tianyin melihat ini, wajah cantiknya memucat saat dia menerkam dan berkata dengan cemas, kakak kerajaan. Tuan muda itu tertawa jahat. Dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Pangeran Yunsu. Kau ingin menyelamatkan saudaramu, Pangeran. Itu bagus. Dia mengamati tubuh indah Putri Tianyin tanpa rasa takut. Telanjangi dirimu dan datanglah kepadaku, aku akan melepaskan adikmu. Apa? Seluruh pengadilan menjadi marah. Seorang jenderal yang memiliki tulang punggung tidak tahan lagi dan melangkah maju untuk menghentikannya. Jangan berani-beraninya menghina putriku Sensiu. Alhasil, baru saja selesai bicara, lelaki tua itu menggunakan teknik gerakan untuk melangkah maju, mencengkeram leher sang jenderal, dan mematahkan leher dia tanpa ragu-ragu seakan-akan dia sedang menyembelih seekor babi. Orang tua itu bertepuk tangan dan berkata, mengganggu suasana hati Tuan Muda Yin Hui, bahkan 10 nyawamu tidak akan mampu membayarnya. Melihat hal itu, para jenderal tidak berani berkata apa-apa. Orang tua itu terlalu kuat. Alangkah baiknya jika Xia Qingchen ada di sini. Seorang jenderal masih menaruh harapannya pada Xia Qingchen. Begitu dia selesai berbicara, genteng atapnya retak dan sebuah bayangan melompat turun. Bab 836, Bodoh dan Tak Kenal Takut. Itu adalah singa dengan api yang membakar seluruh tubuhnya, dan basis kultivasinya telah mencapai posisi bintang minor, yang langka. Dia melompat turun dan menyerang langsung ke arah Putri Tianyin. Pilot itu jelas-jelas sedang bersiap membawa pergi Putri Tianyin. Orang tua itu tertawa serak, binatang peliharaan iblis di alam astral kecil. Bahkan atributnya adalah api, tuan tua ini akan mengambilnya kembali dan membuat anggur untuk diminum. Sosok tuannya bergerak horizontal dengan kecepatan tinggi 600 kaki per langkah, dan tangannya seperti kait elang, mencengkeram leher singa api. Mata singa api itu memancarkan sedikit kelicikan. Posisi berlarinya berubah tanpa peringatan dan berbalik ke arah Tuan Muda Yin Hui. Ternyata tujuan awalnya bukanlah menyelamatkan manusia, melainkan mencabik-cabik Tuan Muda Yin Hui ini. Yang terakhir terkejut dan segera menghindar. Singa api siap menyerang, ia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api dari tenggorokannya. Tuan Muda Silver Radiance dengan santai menghindari serangan singa api, tetapi dia tidak dapat menghindari area efek bola api yang luas. Pakaian luarnya dengan cepat terbakar. Apa? Tuan Muda Yin Hui terlonjak kaget dan buru-buru melepas mantelnya. Meski begitu, lengannya masih terbakar. Kau mencari kematian. Tangkap dan kuliti dia.
kata Tuan Muda Yin Hui dengan marah. Lelaki tua yang bersamanya itu bergegas mendekat, wajahnya penuh kemarahan. Kecil, kau mencari kematian. Singa api melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera berbalik untuk melarikan diri. Sambil berlari, ia berbicara dalam bahasa manusia, kalian tunggu di sini, aku akan mencari bos. Bosnya pendendam. Di dalam hatinya, kakak laki-lakinya, Dugu Kyubai, adalah ahli terbaik di dunia. Selama dia bertindak, tidak akan ada musuh yang tidak bisa dikalahkannya. Hehe, kau ingin melarikan diri. Lelaki tua itu mengeluarkan rantai dari lengan bajunya. Ada kait tajam di ujung rantai itu. Kembalilah ke sini. Dia mengangkat tangannya dan melemparkannya. Rantai itu seperti ular berbisa, yang dengan cepat melilit kaki belakang kanan singa api itu. Saat lelaki tua itu menarik dengan kuat, kail yang tergantung padanya langsung tertancap di kaki singa api itu. Singa api segera menjerit kesakitan dan ditarik ke tanah. Orang tua itu melangkah maju dan menginjak leher singa api itu, membuatnya tidak bisa melawan. Hewan, Tuan Muda Yin Hui melangkah maju dan menendang kepala singa api itu dengan kejam. Suara teredam terdengar, menyebabkan singa api itu melolong kesakitan. Kau berani menyakitiku. Kaki Tuan Muda Yin Hui berulang kali menghancurkan kepala singa api itu. Dia mengenakan sepatu bot kulit dengan rantai anti-selip yang diikatkan di telapak kakinya. Dengan tekanan lembut, dia menghancurkan sejumput rambut dari kepala singa api itu. Bahkan kulitnya pun tergesek, dan darah mengalir keluar. Sang singa api terus meratap, anggota tubuhnya bergerak-gerak tak berdaya di tanah, dan ia hanya dapat menahan rasa sakit karena kulit kepalanya hancur sedikit demi sedikit. Pemandangan itu amat kejam dan menyedihkan. Sudah cukup, kalian. Apa kalian tidak malu mengeroyok hewan peliharaan iblis? Pangeran Yunsu yang tidak sadarkan diri perlahan terbangun, dan yang dilihatnya adalah singa api yang sedang disiksa. Tuan Muda Yin Hui tampaknya tidak mendengarnya dan mencibir, ayo, kuliti dan taruh di tanah untuk menjadi tempat tidur bagiku dan putri ini. Dia membunuh binatang iblis milik keluarga kerajaan dan mempermalukan putri keluarga kerajaan. Di mata Yin Hui, Kadipaten Bunga Surgawi hanyalah sekelompok binatang buas yang dapat diganggu dan dipermalukan sesuka hati. Pangeran Yunsu mengepalkan tangannya. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak realistis untuk meminta maaf kepada Danau Perak. Seperti halnya orang Northland yang tidak pernah puas di masa lalu. Tidak peduli seberapa besar toleransi yang diberikan, mereka tidak akan pernah puas. Pangeran Yunsu berdiri dan berlari ke singgasana di ruang singgasana. Dia memukul sandaran tangan singgasana dengan keras. Tiba-tiba, dari tanah sekitar ruang singgasana, satu demi satu kembang api melesat naik ke 9 langit. Aura 9 ahli langsung muncul dari setiap sudut istana kekaisaran. Tanpa kecuali, mereka adalah ahli alam All-Star. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat bintang menengah. Suara desisan. Setelah 9 ahli muncul, mereka berkumpul di ruang singgasana. Pupil mata Tuan Muda yang kurang dikenal itu, yang saat ini sedang menunjukkan kekuatannya, sedikit mengerut. Kadipaten kecil seperti Kadipaten Bunga Surgawi ternyata punya banyak sekali ahli alam bintang tersembunyi. Ini tidak realistis. Terlebih lagi, pemimpinnya sebenarnya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang menengah yang cukup langka. Pembangkit tenaga bintang menengah itu masih sangat muda, baru berusia awal 30-an. Dia melihat Kaola yang penuh dengan, dan berkata, akhirnya aku bisa membalas budi Xia Qingchen. Siapa kamu? Tuan Muda Yin Hui mengangkat alisnya. Di Kadipaten Bunga Surgawi yang kecil, seorang kultivator muda tingkat bintang menengah seperti itu adalah orang yang tak ada duanya. Pemuda itu berkata pelan, aku. Seorang pendosa yang mengkhianati dermawannya. Dia tak lain adalah Ouyang Ruo. Di masa lalu, murid utama dari Tanah Suci Awan Bintang telah mendirikan kumpulan aliansi para murid dan pernah menjadi teman sekaligus musuh Xia Qingchen. Berpikir kembali ke setengah tahun yang lalu di gerbang Dewa Xiahou, dia dipaksa oleh Xiahou Jie dan tidak punya pilihan selain memfitnah Xia Qingchen. Setelah itu, dia diselamatkan oleh Xia Qingchen. Hati Ouyang Zhen terasa seperti ditusuk jarum. Masalah ini merupakan simpulan dalam hatinya yang tidak dapat diselesaikannya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Xia Qingchen untuk menebus kesalahannya. Namun, Xia Qingchen dan keluarganya tidak membutuhkan perlindungannya.
Satu-satunya tempat yang dapat ia lindungi adalah kampung halamannya, Kadipaten Bunga Surgawi. Oleh karena itu, dia memimpin 8 ahli tingkat astral kecil ke Kadipaten Bunga Surgawi dan membantu Xia Qingchen menjaga kampung halamannya selama 3 tahun. Awalnya ia mengira akan ada hari di mana ia tidak akan berguna di Kadipaten Bunga Surgawi yang damai. Ia tidak menyangka hari ini akan tiba secepat ini. Dia sangat tertutup, menurutku dia bukan orang terkenal. Tuan Muda Yin Hui menunjuk hidungnya. Aku, Tuan Muda Yin Hui, akan segera tersesat. Dia diam-diam memerintah 10 kadipaten di dekatnya dan terkenal. Selama orang ini tidak bodoh, dia harus mengerti bahwa dia bukan tandingannya dan yang terbaik adalah pergi secepatnya. Namun, Ouyang Ruo bahkan tidak melihatnya. Dia menoleh ke Yun Su dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu aku harus menghadapi mereka? Yun Su memiliki harapan yang tinggi. Orang-orang ini tiba-tiba datang ke Kadipaten Bunga Surgawi setengah tahun yang lalu dan mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang diatur oleh Xia Qingchen. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini karena dia ingin menggunakannya pada saat yang kritis. Sekaranglah saatnya untuk menggunakannya. Mendengar hal itu, Yun Su menatap wajah adiknya yang terhina, lalu menatap singa api yang melolong, lalu menatap jenderal yang sudah mati tergeletak di tanah, dan akhirnya menatap pemandangan yang indah di luar aula. Bunuh, ucapnya dengan tatapan penuh tekad. Aula itu berguncang dan terjadilah keributan. Membunuh Tuan Muda Yin Hui berarti mereka secara terbuka menjadikan dia musuh. Dengan kekuatan Yin Hui, mereka seperti melempar telur ke batu. Ini bukan tentang amal. Yun Su menatap ke kejauhan. Nasib seseorang tidak ditentukan oleh amal. Seseorang harus berjuang untuk itu. Dia menatap Tuan Muda Yin Hui dan berkata dengan dingin, bunuh orang tua itu dan tangkap Tuan Muda Yin Hui hidup-hidup. Aku ingin menjadikannya sebagai sandera. Baiklah, Ouyang Ruo mengangguk dengan lembut. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, tangkap Tuan Muda Yin Hui. Serahkan orang ini padaku. Melihat situasinya tidak baik, Tuan Muda Yin Hui segera melebarkan kakinya dan menatap Yun Su dengan tajam. Bagus, kamu punya nyali. Kalau begitu, tunggu saja. Ketika Tuan Muda Yin Hui melarikan diri, apa yang menanti Kadipaten Mekar Surgawi adalah bencana. Dengan ketukan jari kakinya, dia segera berlari keluar dari ruang singgasana bersama 8 kultivator tingkat bintang minor yang mengejarnya. Kalian kurang ajar. Rambut putih pembantunya berkibar tertiup angin, dan nadanya tenang. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju, 600 kaki per langkah. Namun, begitu dia pergi, Ouyang Ruo berdiri di depannya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kecepatannya tidak kalah dengan lelaki tua itu. Karena kalian berani datang ke kampung halaman Xia Qingchen untuk membuat masalah, saya rasa kalian sudah siap secara mental untuk mati. Orang tua itu sama sekali tidak menanggapi Ouyang Ruo dengan serius. Dia tertawa dan berkata, bocah kecil, kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kau telah mencapai tingkat bintang tengah. Dia masih bunga yang tumbuh di rumah kaca, dan tidak tahu bahaya dunia luar. Sambil berbicara, lelaki tua itu menjentikkan tangannya, dan artefak nirvana yang menyerupai rantai itu sekali lagi muncul seperti ular hitam dan melilit Ouyang Ruo. Kau tidak tahu di wilayah mana kau berada. Ouyang Zhen menggelengkan kepalanya. Lelaki tua di hadapannya itu bukanlah siapa-siapa di matanya, apalagi di mata penguasa daerah ini, Xia Qingchen. Dia mengangkat telapak tangannya, dan sepasang artefak nirvana muncul di telapak tangannya. Bab 837, dia yang diambang kematian. Dia mengambil waktu dan menangkap rantai itu tepat pada waktunya. Dasar bodoh, ucap lelaki tua itu penuh dengan rasa hina. Artefak nirvana seperti rantai tidak dapat dipertahankan hanya dengan mencengkeramnya. Sebaliknya, setelah dicengkeram, rantai akan melilit pergelangan tangan. Jenius muda tingkat bintang menengah ini memang bunga rumah kaca yang belum pernah mengalami pertempuran sesungguhnya. Akan tetapi, saat lelaki tua itu hendak mengerahkan tenaganya, rantai itu tiba-tiba menjadi panas dan kemudian dengan cepat terbakar menjadi merah. Lelaki tua itu segera melepaskan tangannya. Telapak tangannya telah terbakar dengan bekas luka bakar yang dalam. Menetes, lalu rantainya meleleh menjadi cairan. Artefak nirvana tingkat ketiga, tanya lelaki tua itu dengan heran. Bagaimana orang biasa bisa menguasai artefak nirvana tingkat ketiga?
Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang kuat. Orang tua itu perlahan melepaskan kekuatan bintang dari transformasi ketiga tingkat bintang sedang, yang samar-samar membentuk dinding udara di sekelilingnya. Baiklah, biarkan orang tua ini merasakan betapa hebatnya kemampuanmu. Dia melompat dan berlari cepat. Mereka berdua akan resmi berhadapan satu sama lain. Jantung Yunsu berdebar kencang. Dia tidak menyangka kalau teman Xia Qingchen akan mampu menghadapi petarung bintang menengah yang begitu kuat. Nasib Kadipaten Bunga Surgawi telah terbalik. Inilah kuncinya. Di sisi lain, Putri Tianyin melambaikan tangannya dan membubarkan para pejabat sipil dan militer di kedua belah pihak. Akan sulit untuk menentukan hasil pertempuran antara dua kultivator tingkat bintang menengah dalam waktu singkat, dan mungkin menyebabkan kerusakan besar. Para pejabat militer memusatkan perhatian mereka pada pertempuran. Dia tidak tahu berapa lama konfrontasi antara keduanya akan berlangsung, tetapi tampaknya lelaki tua itu akan menjadi pemenangnya. Bunga Pir dalam kekacauan. Ketika lelaki tua itu berada 3 kaki jauhnya, dia tiba-tiba menunjukkan teknik bela diri jari terbaiknya. Kekuatan bintang yang digerakkan oleh kedua jarinya bagaikan bunga pir yang berguguran, menyilaukan mata. Teknik jari ini menggabungkan realitas dan ilusi. Ada realitas dalam kehampaan, dan ada kekosongan dalam realitas, sehingga mustahil untuk dijaga. Jumlah musuh kuat yang telah dikalahkan oleh jurus ini terlalu banyak untuk dihitung. Bocah di depannya pasti tidak akan kalah, karena dia akan mati. Teknik jari menembus jarak di antara mereka berdua dan langsung menuju tenggorokan Ouyang Ruo. Namun, Ouyang Ruo tampaknya tidak bereaksi tepat waktu. Dia berdiri diam di tempat. Ketika dia hendak mencapainya, dia dengan santai menendangnya dan berkata, penuh kekurangan. Tendangannya yang tampaknya biasa saja mengandung kekuatan transformasi keempat tingkat bintang tengah, yang jauh lebih unggul daripada milik lelaki tua itu. Lagi pula, dada lelaki tua itu terbuka lebar dan penuh kekurangan. Ujung kaki Ouyang Ruo dengan cepat dan akurat menendang dada pihak lain. Dalam sekejap, dengan suara retakan yang keras, tulang rusuk di dada lelaki tua itu patah, dan sisa tenaga ki dari ujung kakinya menendang tubuh lelaki tua itu ke belakang. Di bawah tekanan yang sangat besar, mata lelaki tua itu melotot seolah-olah hendak keluar dari rongganya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak berteriak kesakitan. Namun, sebelum dia sempat membuka mulutnya, Ouyang Ruo melangkah maju dan mencengkeram tenggorokannya dengan tangannya. Dia lalu mengangkatnya dari tanah. Orang tua itu berjuang sekuat tenaga, mencoba melawan, tetapi dia seperti seekor ayam kecil di tangan Ouyang Ruo, menunggu untuk disembelih. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Ouyang Zhen. Dengan kemampuan yang sangat minim, kamu bahkan berani datang ke wilayah Xia Qingchen untuk membuat masalah. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Lalu, tanpa memberi kesempatan kepada lelaki tua itu untuk memohon belas kasihan, dia memutar telapak tangannya dan mematahkan leher lelaki tua itu di tempat. Ouyang Ruo meninggalkan tubuh lelaki tua itu dan menangkupkan tinjunya ke arah Pangeran Yunsu yang masih terkejut. Seperti yang kau katakan, aku sudah membunuhnya. Setelah waktu yang lama, Pangeran Yunsu menelan ludah. Putri Tianyin dan semua pejabat di istana sangat terkejut. Itu adalah ahli tingkat bintang menengah. Di Kadipaten Divine Bloom, dia pasti akan menjadi seniman bela diri legendaris. Dia benar-benar dibunuh oleh pemuda ini dengan mudahnya. Di mana Xia Qingchen bisa menemukan ahli sekuat itu untuk melindungi Kadipaten Bunga Surgawi? Tuan, bolehkah aku bertanya apakah Anda adalah paman seperguruan Xia Qingchen? Putri Tianyin bertanya dengan polos. Usia orang ini cukup untuk menjadi paman seperguruan Xia Qingchen. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan betapa mengerikan kekuatannya. Paman, Ouyang Ruo mengerutkan kening dan menatap Putri Tianyin. Mengapa kamu bertanya? Putri Tianyin berkata, kekuatan senior sangat dalam. Kamu pasti setingkat dengan paman Xia Qingchen, kan? Mendengar ini, alis Ouyang Ruo berkerut lebih dalam. Kekuatan Xia Qingchen kira-kira 10 kali lebih tinggi dariku. Aku tidak mampu menjadi paman seperguruannya. Apa? 10 kali? Dia sudah sangat kuat, dan Xia Qingchen 10 kali lebih kuat. Seberapa kuat dia? Seketika, rakyat Kadipaten Bunga Surgawi dipenuhi dengan harapan. Xia Qingchen benar-benar telah menjadi begitu kuat hingga ke tingkat yang mengerikan.
Aneh, kenapa dia belum tertangkap? Ouyang Ruo tidak mau repot-repot membahas seni bela diri dengan sekelompok orang biasa. Dia menoleh dan melihat keluar aula sambil bergumam. Pada saat ini, sekelompok bayangan hitam datang dari luar. Ouyang Ruo menghindarinya dengan cekatan dan menundukkan kepalanya untuk melihat benda yang berguling di tanah. Pupil matanya mengecil. Itulah kepala 8 ahli tingkat bintang kecil yang telah dia kirim. Tanpa terkecuali, mereka semua ditebas oleh bilah pisau yang sangat tajam itu. Tetapi yang menurutnya menakutkan adalah tidak ada suara selama proses ini, bahkan tidak ada teriakan. Apa? Tiba-tiba, dia merasakan angin dingin yang menusuk datang ke arahnya. Dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk mundur tanpa sadar. Namun, teknik pergerakan pihak lain lebih cepat dari yang dia bayangkan. Ia hanya merasakan pandangannya kabur sesaat, lalu pakaian birunya membeku. Lehernya dijepit oleh telapak tangan raksasa yang kasar. Seorang pria setengah baya berambut merah dengan wajah penuh haus darah dan permusuhan muncul. Basis kultivasinya sebenarnya telah mencapai transformasi ke-6 dari level bintang tengah. Hehehe, beraninya kau membunuh orang-orangku, bocah. Dia menekan Ouyang Ruo ke tanah. Tidak peduli seberapa besar kekuatan bintang yang dikerahkan Ouyang Ruo, dia bahkan tidak dapat menahan satu pun tangannya. Pada saat ini, tuan muda berwajah pucat Yin Hui berjalan masuk dari luar. Melihat pengikut lelaki tua yang sudah meninggal itu, dia menjadi marah, kalian sekelompok makhluk terkutuk. Tuan muda ini memberimu muka dengan mengunjungi putri kalian. Siapa yang tahu kalau kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian? Bagus. Niat membunuh tuan muda Yin Hui sungguh mengejutkan. Kalau begitu aku akan mengubah rezim kadipaten bunga surgawi kalian hari ini. Raja akan menjadi budakku, dan putri akan menjadi budakku. Setelah aku selesai bermain, aku akan mengirimnya ke kamar merah agar semua pria di dunia bisa bermain dengannya. Tuan muda Yin Hui melampiaskan amarahnya. Cabut urat-uratnya. Aku akan memotong-motongnya. Perintahnya pada lelaki tua berambut merah itu. Baik, tuan muda, pria parubaya berambut merah itu menyeringai, saya akan mengikuti perintah Anda. Situasi berubah drastis menjadi lebih buruk dalam sekejap mata. Ternyata tuan muda Yin Hui tidak hanya membawa seorang pelayan, tetapi ia juga membawa perlindungan rahasia yang jauh lebih kuat. Putri Tianyin menggigit bibir merahnya dan berkata, tunggu. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Tolong biarkan saudaraku dan mereka pergi. Baiklah, kemarilah. Tuan muda Yin Hui mengaitkan jarinya. Putri Tianyin berjalan mendekat dengan perasaan malu. Dia sudah siap secara mental untuk menanggung penghinaan. Namun, tuan muda Yin Hui tiba-tiba menamparkan wajahnya dengan kejam, menyebabkannya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan wajah penuh permusuhan, dasar jalang tak tahu malu. Tadi saat aku menginginkanmu, kau begitu ragu-ragu. Sekarang minggirlah, aku akan perlahan-lahan mempermainkanmu sampai mati nanti. Kemudian, dia menatap tajam ke arah pria setengah baya berambut merah, memberi isyarat agar dia bertindak. Seluruh wilayah Kadipaten Bunga Surgawi bagaikan seekor domba yang berbaring di landasan, merintih kesakitan. Hehehe, pada saat ini, Ouyang Ruo, yang sedang berbaring di tanah, tertawa. Sekelompok makhluk yang mencari kematian. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak tahu di wilayah mana kamu membuat masalah. Wilayah siapa ini? Tuan muda Yin Hui tidak takut pada apapun. Ini wilayahku. Bahkan jika Kaisar Surga datang, berlututlah. Suaranya yang nyaring bergema di ruang singgasana yang sunyi senyap. Namun, suara yang tenang dan tanpa emosi bergema. Benarkah begitu? Bab 838, tiba-tiba berhenti. Suaranya bagaikan air danau musim gugur yang tenang, tanpa ombak apapun. Namun, di telinga sebagian yang lain, terdengar bunyi dentang yang dapat membelah batu, menggetarkan awan, dan menggetarkan hati. Yun Su, Putri Tianyin, dan Ouyang Ruo mengangkat kepala mereka serempak. Suara ini adalah Xia Qingchen. Sejauh yang dapat dilihatnya, dua orang dan seekor anjing sedang berjalan ke arahnya di tengah senja. Punggung mereka menghadap matahari terbenam, dan sinar cahaya terakhir di dunia bersinar di punggung mereka, melapisi mereka dengan lapisan cahaya keemasan yang kabur. Bayangan panjang perlahan menyelimuti ruang singgasana saat mereka berjalan. Entah mengapa,
Proyeksi gelap gulita yang menyelimuti ruang singgasana membuatnya terasa luar biasa membosankan. Seolah-olah bayangan itu memberi mereka tekanan besar. Dong dong. Pada saat ini, yang terdengar di ruang singgasana hanyalah suara detak jantung masing-masing yang semakin cepat. Banyak pasang mata memandang keluar aula. Akhirnya, 2 orang dan seekor anjing mencapai ruang singgasana. Xia Qingchen menepuk-nepuk debu di bahunya dan berkata dengan tenang, "Siapa yang menyuruhku berlutut?" Tuan muda yang bersinar keperakan itu menatap Xia Qingchen dengan penuh hormat. Ia mundur sedikit dan menghampiri pria paruh baya berambut merah itu. Orang ini berjarak setidaknya 1.500 meter, tetapi suaranya terdengar jelas di telinganya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lemah. Pria paruh baya berambut merah itu menatap Xia Qingchen, tatapannya sedikit berat. Dan kamu? Dia menemukan dengan cemas di dalam hatinya bahwa sebagai seorang ahli pada transformasi ke-6 tingkat bintang tengah, dia ternyata tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun dari tubuh Xia Qingchen. Penemuan ini mengejutkannya. Xia Qingchen membersihkan debu dari tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku bertanya padamu, siapa yang membuatku berlutut?" Setelah perubahan drastis di pegunungan bulan surgawi, tempat perhentian pertama Xia Qingchen adalah kembali ke kampung halamannya untuk melihatnya. Dia mengira perang antara kedua wilayah itu tidak akan berdampak pada negara-negara kecil yang fana itu. Tapi pada akhirnya, itu sangat mengecewakan. Tentu saja, Tuan Muda Yin Hui menolak untuk menunjukkan kelemahannya. Dia mendengus melalui hidungnya. Tentu saja itu aku. Kadipaten Shenhua sekarang berada di bawah yurisdiksi Yin Hui. Sebagai Tuan Muda Yin Hui, aku secara alami memiliki hak. Setelah Xia Qingchen menepuk-nepuk debu, dia bahkan tidak menatap matanya. Kadipaten Shenhua berada di bawah yurisdiksi Yin Hui. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Siapakah dirimu? Apakah aku perlu bertanya kepadamu? Tuan Muda Yin Hui tertawa dingin. Pria parubaya berambut merah itu dengan cepat menghentikan Tuan Muda Yin Hui dan berkata, "Jangan bicara lagi." Ada sedikit nada takut dalam suaranya. Sebab ia sadar bahwa bukan hanya pemuda itu saja, ia juga tidak bisa melihat kelemahan gadis muda cantik di sampingnya. Bahkan anjing itu, dia tetap tidak bisa melihatnya. Tuan Muda Yin Hui menatap punggung pria setengah baya berambut merah itu dengan heran. Bahkan saat dia berhadapan dengan penguasa istana marsial Heavenly Palace, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Mengapa dia begitu hormat saat menghadapi 2 orang dan seekor anjing? Dia tidak bodoh. Dia langsung mengerti bahwa 2 orang dan anjing di depannya bukanlah orang biasa, jadi dia dengan bijaksana menutup mulutnya. Anjing sialan. Tiba-tiba, singa api yang sekarat itu mendengus dan mencoba membuka matanya yang penuh darah kering. Ketika dia menyadari bahwa itu memang dendam, matanya bersinar terang dan dia berjuang untuk bangun. Dia berkata dengan gembira, "Anjing, anjing. Itu benar-benar kamu. Kamu kembali." Graji berjalan mendekat dengan wajah cekung dan menjulurkan cakarnya untuk menekannya. Hal ini disebabkan karena darah akan keluar dari kepala singa api setiap kali ia bergerak dengan keras. Graji mengusap kepalanya tanpa ekspresi dan berkata, "Beristirahatlah dengan baik. Juga, siapa yang melukaimu?" Suaranya sangat tenang, tetapi semua orang bisa mendengar kemarahan yang mendalam di dalamnya. Lil, api, adalah bawahan pertama si pendendam, tapi sekarang telah dinodai seperti ini. Singa api meneteskan air mata dan menunjuk Tuan Muda Yin Hui. Mereka. Graji mencabut cakarnya dan mendesah pelan. "Aku, Dugu Qiubai, tidak pernah terhalang sepanjang hidupku. Pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa melindungi adikku. Aku benar-benar tidak layak menyandang gelar Dugu." Ia menoleh dan menatap pria setengah baya berambut merah dan Tuan Muda yang bersinar keperakan. Mata anjingnya acuh tak acuh dan kejam. Seseorang akan membuat banyak pilihan dalam hidupnya. Beberapa akan naik daun, sementara beberapa akan langsung masuk neraka. Sayangnya, kamu memilih yang terakhir. Graji berjalan ke arah mereka berdua. Pria parubaya berambut merah itu tidak berani mengendur. Dia mengumpulkan kekuatan bintang di tubuhnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Iblis besar, jika kita telah melakukan kesalahan, kita dapat memilih untuk meminta maaf. Kita tidak harus menyelesaikannya dengan kekerasan." Graji menertawakan dirinya sendiri, "Sejak kapan seekor semut bisa bernegosiasi denganku, Dugu Qiubai?" Langkahnya tampak lambat, tetapi sebenarnya, ia semakin cepat.
Tak lama kemudian, ia mendekati kecepatan 1000 kaki per langkah. Pria parubaya berambut merah itu terkejut, tetapi dia tidak panik. Fisik binatang iblis lebih kuat dari manusia, dan menjadi cepat tidak berarti mereka kuat. Karena kau begitu agresif, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pria parubaya berambut merah itu menggunakan teknik bela dirinya yang unik, teknik tinju yang kuat. Melihat ini, Ouyang Ruo segera mengingatkan, minggir, kau bukan tandingannya. Xia Qingchen mungkin memiliki peluang menang jika dia melangkah maju, tetapi Grudge hanyalah seekor anjing. Tidak peduli seberapa kuatnya, tidak mungkin lebih kuat dari transformasi ke-6 tingkat bintang tengah, bukan? Yunsu dan Tian Yin buru-buru berusaha menghentikan dendam, tetapi dendam itu tidak dihiraukan dan malah menyerbu. Tinju pemecah gunung. Pria parubaya berambut merah itu menggertakkan giginya dan kekuatan bintang meletus dari tinjunya, melesat ke arah dendam. Grudge tidak menghindar, dan bahkan melambat saat tiba di depannya. Melihat pukulan itu datang, si Grudge malah mengulurkan kaki anjingnya dan menepuknya pelan. Ledakan. Tinju lelaki setengah baya berambut merah itu, yang penuh dengan kekuatan membelah gunung, tiba-tiba dihentikan oleh cakar Grudge, yang sama sekali tidak bergerak. Kau! Mata pria setengah baya berambut merah itu dipenuhi dengan keterkejutan seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Serangannya yang bertenaga penuh dapat dengan mudah diblokir oleh pihak lain. Selain itu, dia dapat melihat bahwa anjing ini tidak menggunakan banyak kekuatannya. Grudge berkata dengan acuh tak acuh, semut tetaplah semut. Orang tua ini seharusnya tidak punya terlalu banyak harapan. Begitu selesai berbicara, cakar Grudge terdorong ke depan dengan ringan. Ledakan. Siapa yang menyangka dorongan yang tampaknya lemah itu akan membuat lelaki setengah baya berambut merah itu terlempar mundur seperti daun jatuh, dan dia menabrak dinding ruang singgasana dengan kecepatan yang mencengangkan. Retakan muncul di dinding, dan pria parubaya berambut merah itu terbanting ke tumpukan lumpur. Serangan ini benar-benar telah menghancurkan pria parubaya berambut merah, yang berada pada transformasi ke-6 tingkat bintang tengah. Ruang singgasana menjadi sunyi senyap. Mereka mungkin meramalkan bahwa kekuatan Grudge tidak akan terlalu lemah jika mengikuti Xia Qingchen. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan si Grudge ternyata sekuat itu. Yunsu, Tian Yin, dan Ouyang Ruo terkejut sesaat sebelum mereka kegirangan. Ouyang Ruo bangkit berdiri. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan melangkah maju untuk memberi hormat kepada Xia Qingchen. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Dia memiliki perasaan campur aduk. Dia merasa iri sekaligus malu. Yang membuat mereka iri adalah Xia Qingchen benar-benar seorang jenius yang mampu keluar dari Sky Moon Ridge. Kekuatannya mungkin jauh melampaui dirinya di masa lalu. Dia malu karena Xia Qingchen mungkin masih belum bisa memaafkannya atas apa yang telah dilakukannya saat itu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Xia Qingchen menepuk bahunya. Di masa depan, jika klan Ouyang dalam kesulitan, aku bisa membantu sekali saja. Mata ganti mata. Karena Ouyang Ruo mampu melindungi kampung halamannya, mengapa tidak membantu ketika keluarga Ouyang dalam kesulitan? Hati Ouyang Zhen akhirnya mampu melepaskan batu besar yang selama ini membebaninya. Bab 839, tidak ada yang tersisa hidup. Xia Qingchen memaafkannya. Tuan Muda Xia, Yunsu dan Putri Tianyin berjalan cepat. Tidak seperti Ouyang Ruo, mereka berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat. Xia Qingchen melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan lembut membantu mereka berdiri. Kita semua adalah kenalan lama, tidak perlu membungkuk begitu tinggi. Pada saat ini, Tuan Muda Yin Hui diam-diam bersandar di dinding ruang singgasana dan menyelinap keluar. Ouyang Ruo menyadari hal ini dan ingin mengejarnya, tetapi Xia Qingchen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Itu hanya serangga kecil, jangan khawatir. Tapi dia, kata Ouyang Zhen. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku akan mengurusnya sendiri. Baru pada saat itulah Ouyang Ruo menyerah. Namun, dia tidak mengerti dalam hatinya. Bagaimana mungkin Xia Qingchen membiarkan Tuan Muda Yin Hui melarikan diri? Membiarkan orang ini pergi jelas-jelas membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Grudge juga berlari mendekat, matanya yang seperti anjing tampak curiga. Ketika aku berada di luar istana, aku mendengar kalian membicarakan tentang istri Xia Qingchen. Siapa dia? Petik 2.
Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang singgasana langsung menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun berani berbicara. Xia Qingchen saat ini bagaikan legenda bela diri dari Kadipaten Shenhua. Siapa yang berani memanfaatkannya? Yun Su juga sedikit gugup. Dia berlutut dengan satu kaki lagi dan berkata, Tuan Muda Xia, tadi, saya mencoba menghentikan orang-orang jahat agar tidak memiliki niat buruk terhadap adik perempuan saya dengan mengatakan bahwa dia adalah istri Anda. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan adik perempuanku. Jika kau ingin menghukum seseorang, silakan hukum aku. Pangeran Yunsu berdiri di depan Putri Tianyin. Dia sangat khawatir. Putri Tianyin tidak pernah meninggalkan kesan baik pada Xia Qingchen. Xia Qingchen mendongak dan melirik Putri Tianyin. Dibandingkan dengan kegelisahan Pangeran Yunsu, Putri Tianyin lebih mengejek dirinya sendiri. Orang yang dulu dipandang rendah olehnya, sekarang bahkan tidak layak menyebut dirinya sebagai istrinya. Dunia berubah begitu cepat sehingga sulit diterima. Oh, jawab Xia Qingchen lembut dan tidak melanjutkan masalah itu. Sebaliknya, ia mulai bertanya tentang situasi terkini Kadipaten Bunga Dewa secara terperinci. Pangeran Yunsu menghela napas lega dalam hatinya. Pada akhirnya, Xia Qingchen murah hati dan tidak menaruh dendam padanya. Akan tetapi, hanya Putri Tianyin yang mengerti bahwa alasan Xia Qingchen tidak meneruskan masalah itu bukanlah karena dia murah hati, tetapi, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Di mata Xia Qingchen, dia terlalu tidak berarti dan tidak layak untuk ditawar. Pangeran Yunsu menjelaskan situasi terkini Kadipaten Bunga Surgawi secara terperinci. Setelah menduduki wilayah utara, kekuatan nasional Kadipaten Bunga Surgawi tumbuh dengan cepat. Dalam semalam, ia menjadi kadipaten terkuat di antara 10 negara. Terlebih lagi, Yin Hui hanya menduduki Istana Surgawi Seni Bela Diri dalam waktu yang singkat, jadi dia belum menyebabkan kerusakan berarti apapun di Kadipaten Bunga Surgawi. Tuan Muda Xia, pasukan Yin Hui sangat kuat. Sebaiknya Anda tidak menghadapi mereka sendirian. Pangeran Yunsu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bela diri seseorang, mereka tidak akan bisa menang melawan pasukan yang beranggotakan ribuan orang. Apa? Xia Qingchen membalas dengan sebuah pertanyaan, mungkinkah kita harus membiarkan mereka mengambil 100.000 gadis muda dari Kadipaten Bunga Surgawi saya? Sebenarnya, Xia Qingchen mengerti bahwa Yin Hui tidak meminta begitu banyak wanita untuk kesenangan. Dia ingin merampok penduduk. Jika suatu daerah ingin menjadi kuat dan berkuasa, daerah tersebut harus memiliki banyak sekali seniman bela diri jenius yang lahir. Dan hanya seorang ibu dengan meridian bela diri yang baik yang dapat melahirkan bayi baru lahir dengan bakat yang baik. Tindakan Yin Hui dapat disamakan dengan rencana mengakhiri sebuah keluarga. Seperti yang diharapkan, pemandangan serupa tidak hanya terjadi di Kadipaten Bunga Surgawi. Semua tempat yang ditempati oleh Danau Perak sedang menjarah murid-murid perempuan muda yang luar biasa. Di masa depan, Silver Lake dapat melahirkan banyak sekali prajurit berbakat. Di sisi lain, karena kurangnya wanita luar biasa di Sky Moon Ridge, jumlah keturunan yang luar biasa akan semakin sedikit. Dengan lingkaran setan seperti itu, paling lama dalam beberapa ratus tahun, Sky Moon Ridge tidak akan memiliki bakat-bakat yang layak dan seni bela diri akan merosot sepenuhnya. Keganasan Danau Perak dapat terlihat dengan jelas. Tapi, Tuan Muda Xia, Anda sendirian. Sulit bagi Anda untuk melawan Yin Hui, kata Yunsu dengan cemas. Graji menyeringai dan berkata, Pangeran Yunsu, apakah kamu masih tidak mengerti Tuan Chen? Belum lagi sinar perak kecil, aku bahkan bisa menghancurkan 100 dari mereka. Di telinga Pangeran Yunsu, kata-kata ini tentu saja merupakan sebuah lebihan. Bahkan Ouyang Ruo tidak berpikir demikian. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali, kakak senior Xia. Mari kita pikirkan tentang hal itu. Xia Qingchen berbicara cukup lama. Aku sudah mengerti situasinya. Yunsu, teruslah lindungi Kadipaten Shenhua. Jika ada hari lain di masa depan, aku akan kembali lagi. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Yunsu menangkupkan tinjunya dan berkata, selamat tinggal, Tuan Muda Xia. Selamat tinggal, Senior Xia. Semua pejabat membungkuk. Ouyang Ruo menghela nafas tak berdaya dan berkata, semoga perjalananmu aman. Xia Qingchen mengangguk dan menghunus pedang patahnya, menyebabkan pedang itu melayang di udara. Lian Xing dan si pendendam langsung melompat.
Xia Qingchen membalik dan melompat ke kepala pedang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kita akan bertemu lagi. Lalu, pedang yang patah itu terbang dengan suara mendesing dan lenyap di cakrawala dalam sekejap. Ah! Terbang, terbang menjauh. Ya dewa, itu dewa. Ya dewa, seorang dewa telah muncul di Kadipaten Mekar Surgawi kita. Hualala, semua peninggalan budaya di istana ketakutan dan berlutut serempak. Selamat tinggal, Dewa Xia. Bahkan Yunsu dan Tianyin sangat takut hingga kaki mereka lemas. Mereka berlutut di tanah dan bergumam, Xia Qingchen, apa, kau sudah menjadi dewa? Hanya Ouyang Ruo, yang berasal dari punggungan tengah, yang tahu bahwa dewa bukanlah satu-satunya yang bisa terbang di langit dan menggali tanah. Seseorang bisa melakukannya selama mereka mencapai bulan tengah. Namun, hal ini tetap mengejutkan Ouyang Ruo. Di ruang singgasana, teriakan kegirangan berlangsung lama. Kemudian, para kasim dan pelayan di istana juga berlutut dan berteriak kegirangan. Setelah itu adalah kota kekaisaran, yang merupakan semua tempat yang mereka lewati di sepanjang jalan. Kadipaten Divine Bloom, April tahun pertama. Seorang dewa melewati kadipaten dan menyebabkan keributan. Seluruh bangsa mulai menyembahnya. Berbicara tentang Xia Qingchen, dia mengendalikan pedang patah itu untuk terbang selama 1 jam. Selama perjalanan 1 bulan, dia akhirnya berhasil menguasai teknik pengendalian pedang sejati hingga ke tingkat penuh. Dari 10 napas awal penerbangan pedang kinesis, sekarang bisa bertahan selama 1 jam. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan bulan tengah yang sebenarnya, namun hal itu sudah sangat langka. Tuan Chen, mengapa Anda tidak menangkap anak ini? Geraji berbaring di pedang yang patah, kepala anjingnya menunduk. Di tanah, Tuan Muda Yin Hui tidak menyadari bahwa ada pedang patah di atas kepala mereka. Dia dengan cepat menuju ke istana surgawi jalur bela diri. Mengapa kita harus menangkap mereka? Bukankah lebih baik mengikutinya untuk menemukan Yin Hui? Xia Qingchen bertanya dengan tenang. Lian Xing dapat mendengar niat membunuh dalam kata-kata Xia Qingchen dan berkata, Xia Lang, kamu di sini untuk menengahi. Jika kamu dengan sengaja membunuh orang-orang Yin Hui, aku khawatir kamu akan tertangkap. Benar sekali, kata Xia Qingchen acuh tak acuh. Jika ada yang tahu tentang hal itu, mereka pasti punya sesuatu untuk digunakan melawanku. Mendengar ini, mulut kecil Lian Xing terbuka. Yang dimaksud Xia Qingchen adalah tidak akan ada seekor ayam atau anjing pun yang dibiarkan hidup. Dia memiringkan kepalanya dan menatap punggung Xia Qingchen. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Xia Lang tampaknya menjadi lebih dingin. Xia Qingchen di masa lalu tidak begitu kejam dan tanpa ampun. Tapi aku menyukainya. Lian Xing terkekeh dan memeluk Xia Qingchen dari belakang, menempelkan seluruh tubuhnya ke punggungnya. Aku paling menyukai suamiku. Xia Qingchen terkejut, kekuatan bintangnya bergetar, dan pedang patah di bawah kakinya pun lepas kendali. Gadis bau, lepaskan aku. Pedang ini bergetar. Anjing induk akan jatuh. Ah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara putus asa Geraji bergema di langit. Bab 840, belum pernah mendengar tentang. Tuan Muda Yin Hui melaju kencang. Dengan kultivasi tingkat bintangnya yang rendah, ia melintasi beberapa kadipaten dalam sehari dan tiba di bekas istana surgawi jalur bela diri. Di alun-alun istana surgawi jalur bela diri, bendera Sekte Nebula yang biasa berkibar di sana sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya ada bendera yang berkibar. Itu mewakili keluarga anggur Silver Sin Lake. Tentu saja, yang menduduki istana surgawi bela diri itu hanya pasukan kecil biasa dalam pasukan Danau Cahaya Perak. Cepat dan hitung jumlah wanita-wanita ini. Di alun-alun istana surgawi bela diri, seorang pria parubaya dengan sosok yang agung duduk di panggung tinggi dan mengarahkan orang-orang di bawah. Di alun-alun, sekelompok wanita muda yang menangis terseduh-seduh, ketakutan, dan gelisah sedang dimarahi oleh para anggota kelompok tentara bayaran cahaya perak saat mereka memeriksa meridian bela diri mereka satu per satu dan mengisi nomor mereka. Berdasarkan kekuatan meridian bela diri mereka, mereka akan mengisi angka-angka pada tingkat yang berbeda-beda. Ketika mereka dibawa kembali ke Danau Perak, mereka akan dijual sebagai budak. Nomor seri akan menentukan nilainya. Mendengar desakan dari atas panggung, staf di bawah segera mencambuk mereka dengan cambuk kulit. Cepat! Setelah berteriak beberapa kali, mereka menyeka air mata mereka dan mempercepat ujian.
Pria parubaya di atas panggung melihat hasil tes dan mengangguk puas. Wanita-wanita angkatan pertama berkualitas baik. Mereka bisa dijual dengan harga yang bagus. Yang mulia, saya sudah mengirim beberapa wanita tercantik dengan meridian bela diri terbaik ke kamar Anda, kata orang kepercayaannya di sampingnya sambil tersenyum. Pria parubaya itu tak lain adalah Master Sinar Perak. Faktanya, dia hanya seorang pengikut yang sedikit berpengaruh di klan Lao di wilayah Danau Kemegahan Perak. Setelah klan Yin Hui Lao menduduki separuh punggungan langit bulan, mereka membagi pasukannya menjadi beberapa bagian, dan setiap pengikut memimpin sekelompok ahli untuk menjarah sumber daya lokal. Pria parubaya di depannya memimpin tim yang beranggotakan 100 orang, dengan nama Sandi Silver Splendor No. 9. Ada lebih dari 100 tim perak bercahaya serupa. Sama seperti mereka menjarah semua sumber daya, termasuk para wanita. Mata lelaki setengah baya itu berbinar. Jaga tempat ini. Para petinggi telah mengirim berita bahwa istana militer telah mengirim pasukan besar ke sini untuk menengahi. Oleh karena itu, kita harus mencari sumber daya sesegera mungkin. Inspektur yang mendesak kita untuk melakukan sesuatu akan tiba dalam waktu sekitar 2 hari, jadi kita tidak akan membuat kesalahan apapun. Klan Lao di Danau Kemegahan Perak ingin menjarah semua sumber daya dan membawanya kembali ke Danau Kemegahan Perak sebelum istana tentara tiba. Kalau begitu, bahkan jika mediasi berhasil, istana militer tidak akan meminta Silver Lake mengembalikan sumber dayanya, bukan? Orang kepercayaan itu tersenyum penuh pengertian dan berkata sambil tersenyum, "Tuhan, jangan khawatir dan berbahagialah. Itu hanya mengawasi orang lain." Pria parubaya itu tersenyum. Baiklah, perhatikan baik-baik. Tepat saat dia hendak berdiri, Tuan Muda Yin Hui tiba-tiba tersandung ke istana surgawi bela diri di bawah pengawalan sekelompok pengawal kekaisaran. Ayah, ini buruk, Tuan Muda Yin Hui berkata sambil terengah-engah. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan melompat dari panggung tinggi, berkata, "Mengapa kamu kembali? Bukankah aku memintamu untuk mendesak 10 kadipaten untuk mengumpulkan wanita?" Tuan Muda Yin Hui menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, "Gan Ying dan Tai Gou keduanya terbunuh." Apa? Pupil mata pria parubaya itu mengecil. Siapa yang melakukan ini? Kait besi masih baik-baik saja, karena dia hanya berada pada transformasi ketiga tingkat bintang tengah, yang tidak dianggap sangat tinggi. Namun, Dry Eagle adalah seorang ahli dalam transformasi ke-6 tingkat bintang tengah, dan dia adalah salah satu tokoh teratas di Silver Lake. Bagaimana dia bisa terbunuh di kadipaten terpencil seperti itu? Tuan Muda Yin Hui berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, "Itu anjing. Seekor anjing. Itu adalah hewan peliharaan anjing iblis, kan?" Mata pria parubaya itu menjadi gelap. "Ya," Tuan Muda Yin Hui mengangguk berulang kali. "Itu adalah hewan peliharaan iblis milik seorang pemuda, dan itu terlalu menakutkan. Itu menghancurkan elang kering menjadi berkeping-keping dengan satu cakar." Pria parubaya itu mengangkat kakinya dan melangkah pelan di lantai bata. Kaca, retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tanah. "Seperti ini," pria parubaya itu berkata dengan dingin. "Ya, benar." Tuan Muda Yin Hui masih merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Pria parubaya itu menyipitkan matanya. "Jadi, Anda telah bertemu dengan binatang iblis pada transformasi ke-8 tingkat bintang tengah. Seberapa kuat pemilik hewan peliharaan iblis itu?" Petik 2. Tuan Muda Yin Hui berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Aku tidak melihatnya bertarung, tetapi kudengar keluarga kerajaan Kadipaten Bunga Dewa sangat menghormatinya." "Oh, siapa namanya?" Pria parubaya itu juga khawatir bahwa orang ini mungkin berasal dari 4 keluarga bangsawan besar atau 2 sekte dewa. Xia Qingchen. Tuan Muda Yin Hui telah mendengar mereka mengucapkan nama ini berkali-kali dan memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Pria parubaya itu menghela napas lega. Kalau begitu, dia bukan lagi seseorang dari 4 keluarga bangsawan atau 2 gerbang dewa. Tidak perlu khawatir. Seberapa kuat hewan peliharaan iblisnya, bukan berarti dia kuat. "Baiklah, aku akan pergi dan membasmi bocah ini," kata pria parubaya itu. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas area ini, dia tidak bisa membiarkan ancaman seperti itu muncul pada bawahannya. Dengan kekuatannya pada transformasi ke-9 tingkat bintang medium,
seberapa sulitkah untuk memusnahkan setan anjing pada transformasi ke-8 tingkat bintang medium? Ayah, aku akan pergi bersamamu. Aku sendiri yang akan menguliti anjing sialan itu. Tuan Muda Yin Hui menggertakkan giginya. Dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, sejak dia menduduki istana surgawi jalur bela diri. Pria parubaya itu hendak menyetujui ketika tiba-tiba terdengar kicauan burung dari langit. Burung itu dengan cepat mendarat di tengah alun-alun. Seorang wanita tua duduk di punggungnya. Dia tampak seperti akan mati, tetapi kultivasinya sangat kuat. Dia sebenarnya telah mencapai tingkat kebangkitan pertama dari bintang besar. Melihatnya, lelaki parubaya itu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Salam, tetua asing." Persembahan yang disebut itu diperuntukkan bagi para ahli yang memiliki status lebih tinggi dalam klan Lao dan menikmati persembahan yang melimpah dari klan tersebut. Tugas tetua asing Anda kali ini bahkan lebih menakutkan, yaitu menjadi seorang inspektur. Dia akan mewakili klan Lao untuk memantau situasi semua tim di Silver Sin. "Kau Tian Yuling, kan?" tanya sesepuh asing itu. "Ya, benar," jawab lelaki parubaya itu sambil menundukkan kepala. Diam-diam dia terkejut. Bukankah mereka bilang inspektur itu baru akan datang 2 hari lagi? Kenapa tiba-tiba datang hari ini? "Baiklah, mari kita cari tempat untuk bicara." Pembantu kamu melompat dari burung itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tian Yuling membungkuk dan memimpin jalan dengan hormat. Tuan Muda Yin Hui mengikutinya dari dekat, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Dia hanya bisa mengikuti di belakang kaki Exalt Yu. Ini adalah keberadaan yang disucikan, dan biasanya dia bahkan tidak akan bisa melihatnya. Memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani bernapas. Sekelompok orang itu tiba di aula utama bekas istana bela diri surgawi, dan sesepuh asing Anda diundang untuk mengambil alih posisi penguasa istana. Atas nama kemegahan perak nomor 9, saya mengundang Anda untuk datang dan mengawasi. Tian Yuling secara pribadi menyajikan teh, dan nadanya penuh dengan kekaguman. Pembantu kamu mengambilnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana masalah yang telah dipercayakan patriark kepadamu. Tian Yuling segera mengeluarkan sebuah buku tebal. Silakan lihat, Kasim. Pembantu Anda membukanya, dan setelah melihatnya beberapa saat, wajahnya menjadi gelap. Hanya 10 miliar dolar Sky Moon dan 1 juta pil dalam 2 bulan. Tahukah kamu bahwa Silver Radiant 10 di dekatnya telah menjarah 3 kali lebih banyak darimu? Tetua asing itu melemparkan buku itu ke wajah Tian Yuling dan memarahi, "Untuk apa Tuan mengirimmu ke sini? Atau apakah kamu menyembunyikan barang yang kamu peroleh?" Tian Yuling gemetar ketakutan dan berlutut. "Aku tidak berani. 10 kadipaten yang dikendalikan Istana Surgawi Bela Diri benar-benar sangat miskin, dan aku sudah melakukan yang terbaik untuk menjarahnya.